Oke, video kedua dengan Mas Kurniawan. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal diklat segala macam, ini sengaja saya lompat-lompat karena sudah banyak cerita, bahkan di media saya Skor ID itu edisi khusus 2020 ulang tahun Mas Kurus itu ada 14 berita orang Malaysia ngomong orang, jadi banyak lah. Saya cuma mau mengarsipkan aja, saya berada di sampingnya idola gitu. Nah Mas, ngobrol ke diklat sampean itu kan SMA hampir 3 tahun di Salatiga, tapi lulusnya di Diklat Ragunan. Ijazahnya Diklat Ragunan. Iya. Terus seleksi Primavera, diminta Primavera. Itu 93, Mas. 93 ya, 93. Berarti sampai angkatan pertama Mas seleksi itu. Primavera. Iya. Iya, angkatan pertama. Kata Pak Rahim itu seleksi Primavera itu tidak hanya sekedar main bola. Psikologi segala macam bla bla bla, itu kayak apa sih Mas, kayak dulu? Jadi kalau kita cerita tentang apa namanya seleksi Primavera lah kita ini ya. Tapi sama seleksi ya Mas ya? Seleksi. Oke. Jadi itu tuh kan dibuat jadi berapa tahap gitu kan. Seleksi pertamanya itu mayoritas yang ikut seleksi itu dari anak-anak, karena waktu itu ada Haornas. Oke. Haornas, kemudian Suratin. Ya, ya. Itu dipanggilin untuk seleksi. Plus beberapa pemain dari Ragunan. Yang dari Ragunan itu saya, Eko Purgianto, Ferry Taufik sama Irwan. 4. Ferry Taufik, oke. 4. Jadi seleksi pertama itu, ini saya cerita lah. Ya. Itu pagi kita tes fisik lah, ada sit up semua lah. Itu Om Danur? Om Danur, ada almarhum Sucipto, Oke. ada Suatman, terus Edi Simon nggak ada. Hari Om Chong, banyak lah, ada beberapa pelatih. Jadi seleksi yang sorenya ini game kan, full game. Iya. Jadi kan yang anak-anak Suratin, anak orang sih udah terkenal di koran kan. Iya. Bahkan saya tuh, wih gila ini. Siapa Mas waktu itu? Waktu ada Bima Sakti, ada termasuk Ilham Romadona, Iya. dari PSMS, terus ada termasuk Indrianto dari waktu itu dari Solo, ya. Nah, seleksi. Jadi tim utamanya yang udah terkenal kan dijadikan satu nih. Berarti sampai bukan tim utama? Bukan, kita kan dari Ragunan nggak terkenal. Oke, ya mereka. Jadi babak pertama saya masih nggak main, yang Ragunan ini nggak main. Babak kedua saya dimainin nih lawan tim mereka. Dan kami babak kedua itu menang 4-0. Saya cetak 4 gol gitu kan. Oke. Habis game baru Om Danur panggil saya. Kamu siapa namanya gitu. Kurniawan bla bla bla. Terus dia bilang, kamu dari mana? Saya dari Ragunan. Asalnya dari mana? Dari Magelang tapi dari Diklat Salatiga. Terus bilang, pertanyaan Om Danur saya ingat, dia bilang, kamu rokok nggak? Nggak saya bilang kan. Oke. Kamu hati-hati jangan cedera. Emang waktu itu udah ada ngerokok Mas? Enggak lah. Coba nanya aja ya. Dia bilang hati-hati jangan cedera, kamu pasti saya ambil. Jadi seleksi hari pertama saya orang pertama yang positif masuk sudah Om Danur. Dan mulai dari itu next day dia minta kitman, ngasih saya nomor 10. Dan nomor 10 itu dari Om Danur waktu seleksi Primavera. Oke, berarti Om Danur bapak sama kedua ya Mas ya? Bukan sekedar sebagai bapak, kan sebagai teman. Iya. Gitu. Okay. Dan saat itu juga saya ingat hari berikutnya ada Pak Rahim datang, mungkin Rahim waktu itu kan salah satu pimpro juga. Datang, saya dikenalin sama Om Danur. Ini Kurniawan, ini nomor 10, nanti lihat mainnya lah gitu. Alhamdulillah itu masuk terus. Dari tahap awal itu ada mungkin hampir 200 orang. Iya. Itu terus disaring lagi, dikecilin. Nah, habis itu seleksi tahap kedua itu rombongan yang disaring dari antar diklat. Oke. Antar diklat. Ponaryo segala itu. Ponaryo nggak masuk, dia masih jauh. Yang antar diklat itu yang Kurnia Sandi, Gusnedi Adang. Yayan dia terakhir karena dia dari diklat apa namanya Pratama, Pratama. Itu dia sebelum berangkat dia gabung. Tapi itu yang rombongan Ilham Supriyono, Kurnia Sandi, kemudian si Gusnedi Adang, si Asep Dayat nggak ya? Asep Dayat. Si Nurul nggak, dia tahun kedua. Jadi yang dipanggil dari diklat itu yang masuk ke Primavera akhirnya itu hanya 3 orang kalau nggak salah. Tapi
strikernya berapa orang waktu itu yang berangkat Italia pertama mas? Yang angkatan pertama? Yang Sampean, Ferry Taufik? enggak, Ferry Taufik main back, right wing, wing kanan. Yang striker itu saya, Indrianto, terus Mukit tuh PSIS Semarang, dia dari Aoras PSIS Semarang, sama satu Sulkan bapaknya Dimas Derajat. Iya, Sulkan itu mitra Surabaya kan? Sulkan ini diambil karena umurnya masih, dia dari Timnas U19. Oh, pantesan paling muda ya waktu itu ya? Ya, diambil. Oh, jadi itu angkatan pertama itu striker 4 ini mas? 4. Yang Langgeng cuma 2 ya maksudnya? Langgeng artinya sampai di timnas lama gitu sama Mas Indri ya? Iya, sama Indri, karena ya alhamdulillah sama Indri chemistry-nya dapat lah. Jadi paham siapa ngelayanin siapa. Jadi bukan, kami berdua ini bukan tipikal striker yang ego, enggak. Jadi tapi kelihatan Mas Indri itu rela menjadi pelayan ya mas? Iya. Itu sama sadar dengan itu mas? Kalau dia Mas Indri itu nggak egois gitu maksudnya? Nggak sadar. Padahal ini pemain menurut saya luar biasa. Nah, kalau misalnya pun dia bisa ngegolin, dia nggak ngegolin. Tapi kalau sampai lebih dikasih ke dia, dikasih sampai ya? Dia memang tipikal striker pelayan gitu kan. Oh. Jadi dapat sama sayanya. Oh, oke. Gitu. Di Italia setahun itu kan berkembang banget tuh mas ya. Terus kita ngomongin tadi yang di video sebelumnya U19 ya, itu sebenarnya persiapan U19 ya salah satunya mas ya, Primavera itu. Iya, U19, tapi saya rasa itu mungkin umur kita nanggung kalau nggak salah tuh ya. Umurnya kemudaan juga mungkin kan, karena 94 itu berarti saya berapa itu ya? Masih sampai baru 17. Masih 17. Iya. Yang 18 itu baru hanya berapa itu? Kurnia Sandi paling ya? Kurnia Sandi, Supriyono, beberapa orang gitu kan. Oke. Dan itu memang tekanannya besar mas. Apakah karena tekanan besar karena latihan di Italia segala macam terus harus kayak gitu? Kalau tekanan sih enggak ya. Iya. Karena kita kita mungkin lah, kita nggak nyangka juga lawannya akan seperti itu. Lawannya udah lebih senior yang pasti ya mas. Lawan apa itu ya? Kita kalah lawan Syria ya. Syria 4-0. Iya. Terus menang lawan Kazakhstan 3-0. Iya. Baru terakhir lawan Irak kita 0-0 gitu. Tapi habis itu kan balik lagi ke Italia semua ya. Balik lagi kita. Itu tahun kedua mas dengan ditawarin ke Luzern itu mas. Nah, tahun kedua itu. Tahun kedua. Sama ikut tour dulu atau Luzern dulu? Enggak. Oh, saya ikut tour dulu. Ikut tour dulu ya mas? Ikut tour dulu, baru tahun kedua itu kita diproyeksikan untuk pra-olimpik. Jadi ketambahan pemain yang lebih senior kayak Alek Pulalu, Asep Dayat, Reski Cuari, si Bejo, si Anang Ma'ruf masuk. Oke. Sebenarnya yang tes di Sampdoria nggak cuma sampean kan mas itu mas ya? Jadi sebenarnya ini kalau nggak salah lah ya, karena kan saya nggak tahu apa-apa kan, saya suruh ke latihan. Jadi pemain Indonesia yang mempunyai dirasa punyai kelebihan atau punya talent dikasih kesempatan untuk berlatih dengan Sampdoria. Jadi waktu itu pertama saya ikut latihan, tapi setelah saya ke Luzern, kalau nggak salah Anang Ma'ruf. Anang sempat ikut latihan, dan terakhir si Kurnia Sandi. Anang pun ikut tur mereka pre-season ke Amerika kalau nggak salah. Oh, Anang yang ikut tur? Kalau nggak salah. Oke. Saya di Luzern. Tapi sampean kan ikut tur ke Asia kan mas? Asia. Itu di Cina main mas? Main. Cina main, Hong Kong main, Thailand main. Ingat mas, uang saku sama berapa waktu itu mas? Wah gila itu. Sampai sekamar sama siapa mas? Saya sekamar sama Giovanni Invernizzi. Okay. Jadi saya ngerasain duit gede itu ya waktu itu gitu kan. Karena di Primavera itu kan kita gaji, kita memang nggak mikirin duit lah. Karena kita ya udah pikiran kita sepak bola ya kan, itu berapa ya, 250 US kalau nggak salah. Tapi gaji di Primavera. Tapi posisi itu kan sampean tuh di Indonesia udah famous banget. Saya pas 1 SMP itu lah Kurniawan tuh di kamar-kamar anak-anak muda itu ada gambar Kurniawan. Nah, itu kan
ya selalu ada hitam dan putih kalau pemberitaan Mas Kurus gitu. Saya nggak ngurusin hitamnya. Tapi rasanya jadi orang waktu itu dengan umur sampai segitu itu rasanya kayak apa Mas? Maksudnya secara pribadi orang tua itu supportnya kayak apa Mas? Wah, aja sombong le gitu-gitu kayak apa? Saya itu justru nggak ngerasa seperti itu karena kan memang saya ada di sana. Oh iya. Saya kan nggak tahu pemberitaan di Indonesia seperti apa. Zaman dulu mana ada internet, mana ada ini kan. Jadi hidup saya normal-normal aja karena saya di Itali 2 tahun, terus di Swiss juga 2 tahun. Jadi nggak ngerti pemberitaan di Indonesia. Oh iya. Jadi emang ini ya Mas ya. Emang Jordan Connor latihan aja. Iya. Oh. Gitu. Oke. Iya. Di Luzern itu nomor punggung berapa Mas? Nggak tentu karena waktu itu kan nomor punggung tidak fix ya. Jadi nomor punggung 1 sampai 11 itu mereka untuk yang first 11. Iya, dulu masih kayak gitu ya Mas. Jadi tergantung kalau misalnya saya main di wing kanan karena saya sering main di wing kanan juga kan. Iya. Kadang saya dikasih nomor 11, kadang saya nomor 8, nggak tentu juga. Pola komunikasinya Mas waktu di Swiss kayak apa Mas? Jadi Swiss ini kan salah satu negara yang unik lah menurut saya karena mereka tidak ada bahasa nasionalnya kan. Iya. Karena mereka kan dibagi dengan ada Jerman, ada Itali, ada Prancisnya. Nah, head coach kita waktu itu bahasa Jerman dan Luzern ini daerah pakai bahasa Jerman gitu kan. Tapi ada beberapa pemain yang dari Lugano yang berbatasan dengan Itali bisa bahasa Itali, jadi translate ke bahasa Itali gitu. Dan saya sedikit belajar bahasa bolanya Jerman lah. Minimal ya sendirian nggak. Iya. Tetap bisa hidup lah gitu. Oke. Pertanyaan terakhir di segmen ini. Kenapa waktu itu tidak terus di Eropa, Mas? Tidak terus? Iya. Saya ini kan tidak tahu apa-apa. Oh gitu. Saya tidak tahu apa-apa karena ya saya waktu itu merasa ya udah saya suruh main di sini main gitu kan. Sebagai seorang profesional tugas saya hanya bermain gitu kan. Cuman kan waktu itu setelah kontrak di Swiss saya suruh balik, saya balik. Nah, terus saya sempat ketemu katanya saya ini mau kemungkinan kamu akan dimainkan di mana ya itu Uruguay kalau nggak salah, Uruguay atau mana kan. Oke, saya bilang kan. Saya kan ya ikut aja, tapi memang akhirnya kan saya dibawa ke Sampdoria kan. Iya. Saya sempat dua minggu di sana. Iya. Tapi ada sesuatu yang akhirnya nggak sesuai dengan hati saya gitu kan, dan saya putuskan untuk kembali. Tapi sebenarnya selain nggak homesick Mas? Enggak, itu bohong semua itu. Iya. Pemberitaan itu bohong. Terklarifikasi kan? Karena kalau dibilang homesick, saya dari kelas 3 SMP saya udah di asrama. Jadi logikanya di Swiss sudah 2 tahun Mas ya. Jadi itu sebenarnya gimana ya? Iya. Oke. Intinya saya nggak mau biar nggak apa-apa lah, biar saya yang disalahin, saya bilang aja saya homesick. Tapi sebenarnya enggak sama sekali. Dan kadang saya juga pengen ya saya sih berharapnya waktu itu ya udah disalahin saya, tapi saya dirangkul gitu kan. Tadinya berharap seperti itu, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Bahkan saya tuh sempat mau berhenti main bola gitu kan, karena ternyata begini kan. Iya. Jadi untuk yang menghujat saya itu Iya. Paham. Itu bohong semua lah, itu pemberitaan yang diberitakan itu. Untuk saya nggak percaya dengan itu. Terima kasih Mas. Nanti lagi Mas.